Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami Waalaikumsalam. dari kelompok eh, kami di sini akan mempresentasikan terkait tugas besar Big Data, yaitu tentang proyek analisis prediksi harga rumah dengan Apache Spark. Oke, baik, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Eh, Ya, baik, perkenalkan nama saya Wahyu Haryanto dengan NIM 3342222. Kemudian teman saya Zahra Talib kebetulan berhalangan hadir dengan NIM 334222123. Itu dengan saya Zuda Yudhistira dengan NIM 334222124. Baik, untuk latar belakangnya yaitu eh, industri real estate merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat dinamis dengan fluktualisasi harga yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penetapan harga rumah yang akurat menjadi tantangan besar bagi developer, agen properti, dan pembeli. Harga yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya beli konsumen, sementara harga yang terlalu rendah dapat merugikan penjual. Kemudian permasalahan utamanya yaitu kesulitan dalam menentukan harga rumah yang tepat berdasarkan karakteristik properti. Kemudian yang kedua, kurangnya model prediktif yang dapat membantu stakeholder membuat keputusan yang tepat. Dan yang terakhir, diperlukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi harga rumah. Kemudian pertanyaan bisnis yang pertama yaitu faktor utama apa yang paling mempengaruhi harga rumah. Kemudian bagaimana hubungan antara karakteristik lingkungan atau tingkat kejahatan polusi dengan harga rumah. Kemudian seberapa kuat model mesin learning dalam memprediksi harga rumah. Dan yang terakhir, karakteristik properti manakah yang memberikan value terbesar terhadap harga. Selanjutnya yaitu dataset yang digunakan adalah synthetic housing data yang dibuat berdasarkan struktur Boston Housing Dataset dengan 1.000 rekor simulasi yang mencakup berbagai karakteristik rumah dan lingkungan. Jumlah rekor dan fitur yaitu jumlah rekor 1.000 rumah, kemudian fiturnya 12 kolom, 11 fitur, dan satu target variable. Kemudian penjelasan terkait deskripsi fitur yaitu kolom ID, identifier unik setiap rumah, tipe datanya integer, kemudian kolom screen, tingkat kejahatan per kapita, tipe datanya double, kemudian kolom Z, ZN, proporsi tanah residensial untuk lot lebih dari 25.000 SKFT, tipe datanya double. Kemudian ada Indus, proporsi bisnis non-retail per kota, tipe datanya double. Kemudian ada NOx, konsentrasi nitro oksigen dalam kurung ppm, tipe datanya double. Kemudian ada RM, rata-rata jumlah kamar per rumah, tipe datanya double. Kemudian ada H, proporsi unit yang ditempati pemilik dibangun sebelum 1940, tipe datanya double. Kemudian ada DIS, jarak tertimbang K5 pusat kerja Boston, tipe datanya double. Kemudian ada tax, tarif pajak properti per 10.000 dolar, tipe datanya double. Kemudian ada PT rasio, yaitu rasio murid guru menurut kota, tipe datanya double. Kemudian ada Elstat, persen status populasi yang lebih rendah, tipe datanya double. Dan yang terakhir ada price, yaitu harga rumah dalam ribuan dolar atau target variable. Tipe datanya double. Selanjutnya itu ada eksplorasi data, pemeriksaan tipe data, yaitu semua fitur numerik tipe datanya double kecuali ID, tipe datanya integer. Kemudian tidak ada missing value dalam dataset, kemudian skema data konsisten dan sesuai dengan yang diharapkan, kemudian statistik deskriptif, harga rumahnya rata-rata kurang lebih 35K, range-nya 5 dolar sampai 70.000 dolar. Kemudian jumlah kamarnya yaitu rata-rata ada 6 kamar dengan jarak 3 sampai 9 kamar. Kemudian tingkat kejahatan min 2.0 dengan beberapa outlier tinggi.
Untuk usia bangunan distribusi merata dari 10 sampai 100 tahun. Tapi kemudian akan dijelaskan oleh teman saya juga. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada data cleansing, yaitu pemrosesan yang dilakukan untuk satu penanganan duplikasi, yaitu pengecekan dan penghapusan duplikat record. Yang kedua ada outlier detection untuk menggunakan metode IQR atau interquartile range untuk mendeteksi outlier pada harga. Yang ketiga ada outlier removal, menghapus data dengan harga di luar batas IQR kurang lebih 1,5 kali IQR. Hasil cleaning. Untuk yang pertama yaitu ada tidak ditentukan duplikat record. Yang kedua, beberapa outlier dihapus berdasarkan distribusi harga. Yang ketiga, data final 950 record setelah cleaning. Untuk selanjutnya ada transformasi dan enrichment. Fitur engineer yang diterapkan yaitu satu, room per age, rasio jumlah kamar terhadap usia bangunan. Yang kedua ada crime level, kategorisasi tingkat kejahatan, ada low, medium, dan high. Yang ketiga ada tax per room, pajak per kamar sebagai indikator value. Untuk selanjutnya ada data pre-processing untuk machine learning. Yang pertama ada vector assembler, yaitu untuk mengkombinasikan semua fitur menjadi satu vektor. Yang kedua, standar scaler untuk menormalisasi fitur untuk meningkatkan performa model. Yang ketiga ada train test split untuk pembagian data 80% training, yang 20%-nya sebagai testing. Analisis dan visualisasi data. Visualisasi yang dibuat yang pertama ada distribusi harga seperti histogram showing price distribution. Yang kedua ada correlation analysis, yaitu heat map korelasi antar fitur. Yang ketiga scatter plots, hubungan antara key fitur dengan harga. Yang keempat ada bar chart, bar chart, rata-rata harga berdasarkan tingkat kejahatan. Selanjutnya ada key insight dari visualisasi. Yang pertama ada hubungan positif yang kuat antara jumlah kamar dan harga. Yang kedua hubungan negatif antara tingkat kejahatan dan harga. Yang ketiga distribusi harga cenderung normal dengan sedikit squeeze. Yang selanjutnya ada model machine learning. Model yang dipilih yaitu linear regression. Alasan pemilihannya yaitu yang pertama, cocok untuk prediksi nilai kontinu atau harga. Yang kedua, mudah diinterpretasi. Yang ketiga, baseline yang baik untuk problem regresi. Untuk parameter modelnya, yang pertama ada regularization parameter atau reg param. Yang kedua ada elastic net parameter, yaitu kombinasi L1 dan L2 regularization. Yang ketiga ada maximum iteration. Yang empat fitur, scale fitur atau setelah normalisasi. Yang terakhir ada label. Selanjutnya ada proses training. Yang pertama ada data split menjadi training.
atau 80% dan testing 20%. Yang kedua ada pipeline pre-processing diterapkan. Tiga, model dilatih menggunakan Spark Machine Learning. Yang keempat, prediksi dilakukan pada test set. Yang selanjutnya ada evaluasi model. Yang pertama ada matriks evaluasi. Ada RMSE atau root mean square error. Yang kedua ada R2 score. Itu model menjelaskan 75% variance harga. Yang terakhir ada mean absolute error. Yang selanjutnya ada interpretasi hasil. Yang pertama ada model performance. Cukup baik dengan R2 0,75. Yang kedua ada prediction accuracy. Error rata-rata sekitar 5 sampai 6 ribu dolar. Practical use yaitu suitable untuk estimasi awal harga rumah. Untuk selanjutnya ada fitur importance atau berdasarkan koefisien. Yang pertama ada estate atau lower status population atau pengaruh negatif terbesar. Yang kedua ada RM atau number of rooms yaitu pengaruh positif terbesar. Yang ketiga ada PT ratio atau pupil teacher ratio itu pengaruh negatif signifikan. Yang keempat ada DIS atau distance to employment itu pengaruh positif moderate. Mas Wahyu tolong scroll. Terus selanjutnya ada hasil analisis dan kesimpulan. Temuan utama. Satu, jumlah kamar adalah faktor positif terpenting dalam menentukan harga. Yang kedua, presentasi populasi status rendah memiliki dampak negatif terbesar. Yang ketiga, tingkat kejahatan secara konsisten menurunkan harga rumah. Yang keempat, jarak ke pusat kerja memberikan premium pada harga. Itu selanjutnya ada rekomendasi bisnis. Untuk yang pertama, untuk developer, fokus pada desain dengan jumlah kamar optimal. Yang kedua, untuk agen, pertimbangkan faktor lingkungan dalam pricing strategi. Yang ketiga, untuk pembeli, evaluasi trade-off antara lokasi dan karakteristik rumah. Yang terakhir, untuk pemerintah, investasi dalam keamanan dan infrastruktur dapat meningkatkan nilai properti. Untuk keterbatasan model, yang pertama ada model linear mungkin tidak menangkap hubungan non-linear yang kompleks. Yang kedua, perlu lebih banyak fitur engineering untuk meningkatkan akurasi. Yang ketiga, dataset sintetis mungkin tidak mencerminkan kompleksitas real world. Untuk saran dan pengembangan, satu, implementasi model nonlinear atau random forest neural network. Yang kedua ada penambahan fitur geografis dan demografi. Yang ketiga, cross validation untuk evaluasi yang lebih robust. Yang keempat, analisis time series untuk tren harga. Baik, selanjutnya itu ada untuk demo uh, kodenya. Sebentar.
Baik, di sini yang pertama yaitu ini yang pertama itu ada untuk membuat Spark Session sebagai titik awal untuk menjalankan aplikasi PySpark. Ini kodenya seperti ini. Kemudian selanjutnya itu step keempat yaitu untuk load dataset. Jadi di sini untuk membuat dataset sintesis dengan NumPy, kemudian mewakili fitur-fitur seperti Grim, RM, Disk, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu step 5 itu data exploration. Di sini digunakan untuk menampilkan skema kolom dan tipe data seperti ini kodenya. Kemudian selanjutnya ini untuk hasilnya seperti ini. Kemudian itu ada data cleaning di sini untuk menghapus data duplikat, menghapus outlier pada kolom trace menggunakan metode IQR atau interquartile range. Hasilnya seperti ini, tidak ada duplikat. Kemudian step selanjutnya yaitu untuk menambahkan fitur baru seperti room per edge, kemudian cream level, text per room. Jadi di sini untuk menggabungkan semua fitur numerik menjadi satu vektor. Kemudian yaitu ada step 8 yaitu data visualization. Di sini digunakan untuk mengubah data frame PySpark menjadi pandas untuk visualisasi. Dan hasilnya seperti ini. Di sini membuat 4 grafik. Yang pertama ada untuk distribusi harga, korelasi harga dengan jumlah kamar, kemudian korelasi harga dengan tingkat kriminalitas, kemudian harga rata-rata per level, kemudian untuk membuat heat map korelasi antar fitur. Dan ini untuk model machine learning-nya seperti ini. Di sini membagi data menjadi training 80% dan testingnya 20%. Ini untuk hasilnya. Kemudian yang selanjutnya itu untuk evaluasi model. Di sini mengukur performa model dengan RMSE, yaitu root mean square error. Dan ada R kuadrat, koefisien determinasi. Kemudian ada MIE, mean absolute error. Menampilkan koefisien regresi untuk mengetahui pengaruh tiap fitur. Untuk hasilnya seperti ini. Kemudian itu prediksi visualization. Di sini untuk harga aktual versus prediksi, kemudian error prediksi terhadap nilai prediksi. Untuk hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulannya. Kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Oke, baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.